pejabat. Jadi teman-teman ya, itulah yang saya dapat lakukan. Jadi kalian jangan ragulah dengan saya. Dan kalian saya mohon juga jangan terpengaruh dengan buzzer ya. Buzzer-buzzer yang menjelek-jelekan saya. Saya mohonlah. Kalian nggak usah lah. Mungkin buzzer-buzzer itu tidak sholat. Saya ini sholat. Makanya saya katakan, sudahlah kalian nggak usah terpengaruh dengan buzzer. Katakanlah bahwa perjuangan kita harus bisa bersama-sama. Oke? Apalagi yang perlu dibahas? Ini saya sebelum tutup pembicaraan kita. Saya berbicara sudah hampir 40 menit. Bagaimana dengan Nikita Mirzani? Ya, Nikita Mirzani kita bantu ya. Semangat Bang, semangat. Merdeka. Jadi saya besok kan diundang oleh Bapak Presiden untuk hadir di Istana Negara. Insya Allah di sana saya akan mendapatkan peluang untuk berbicara berkaitan dengan beberapa masalah-masalah urgen ya. Ya kita bersyukur ya Bapak Presiden mengundang kita untuk hadir di Istana besok. Insya Allah kita akan datang dan saya akan menemui beberapa orang untuk berbicara. Jadi meskipun di situ kita diundang hanya untuk hadir di Istana dengan suatu acara, tapi ada baiknya saya akan menggunakan momentum untuk bisa berbicara banyak hal dengan beberapa stakeholders di negara ini berkaitan dengan penegakan hukum dan lain sebagainya. Nggak usah khawatir lah, saya ini insya Allah menjadi anggota DPD RI ingin sekali membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, kemudian teman-teman, saya minta kalian dimanapun kalian berada, tolonglah tag saya ya atau mention saya apabila ada ketidakadilan di yang kamu rasakan di sekitar kita ya. Kita harus bisa bekerja sama. Ya, kita harus bisa bekerja sama sekarang. Kamu menyaksikan ada ketidakadilan dan lain sebagainya, videokan cepat. Nanti kamu mention saya. Saya kalau membutuhkan saya akan datang. Karena tentunya sekarang ini saya memiliki tanggung jawab luas ya, karena seluruh Indonesia saya akan ikut bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum dan apapun yang terjadi ya berkaitan dengan ketidakadilan di masyarakat. Sampaikan ke saya. Ya, sekarang ini saya beberapa waktu lalu saya juga ke Papua ya, ke Papua Barat, ke Papua Barat Daya. Kemudian saya juga di sana menyaksikan ada ketimpangan ya. Kemudian berkaitan dengan pertambangan. Ya, selalu saya bersuara untuk mereka. Kemudian saya juga turun di beberapa wilayah. Kemarin juga ada masalah di di Lampung ya, di Lampung ada pabrik-pabrik yang sewenang-wenang ya. Kemudian saya juga turun di sana, kemudian saya berbicara, memanggil semua beberapa yang berkepentingan dan kami turun bersama Kementerian Pertanian, kemudian kita melakukan sidak di sana dan alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan masalah-masalah itu. Sekarang ini memang kita membutuhkan peran-peran kerjasama ya. Ya, kita membutuhkan kerjasama. Jangan kalian melihat saya begini. Jangan karena kalian misalnya tidak suka Nikita Mirzani misalnya, lalu kemudian saya mendukung proses penegakan hukum, lalu kamu benci saya hanya gara-gara Nikita Mirzani. Itu terlalu naif. Apa kaitannya saya dengan Nikita Mirzani? Kamu jengkel saya hanya gara-gara misalnya saya berteriak soal kasus Nikita Mirzani. Buat apa kamu itu? Untuk apamu kamu streskan itu? Ya. Please, kita ini hanya bicara untuk penegakan hukum. Tapi jangan karena kamu tidak fans sama Nikita Mirzani, lalu kamu tidak fans juga dengan saya. Kamu ini apa? Come on. Kita ingin melakukan perbaikan di negara ini. Tugas saya itu luas. Boleh jadi besok kamu butuhkan saya. Boleh jadi besok kamu membutuhkan saya. Ada hal yang mungkin saja kamu rasakan tidak adil, kamu membutuhkan saya. Tolonglah. Jangan karena kamu tidak suka Nikita Mirzani, lalu tidak juga suka saya kamu. Bagaimana ceritanya? Ya, bagaimana ceritanya? Kamu bilang, kamu malah suruh orang jangan pilih Umar Bonte. Jangan pilih Umar Bonte. Memangnya kau siapa? Ya. Rakyat itu akan melihat mana yang bermanfaat, bukan melihat buzzer. Hebatnya rakyat Sulawesi Tenggara itu yang memilih saya. Mereka melihat kinerja saya, bukan melihat komentarnya buzzer. Kalau kamu lihat komentarnya buzzer, itu kiri kanan, waduh benar-benar udah kayak hujan itu, ingin menyakiti saya. Tapi rakyat memilih saya. Buzzer itu justru
menjadikan saya terpilih. Kenapa? Karena dengan hinaan, caci maki, sumpah serapah dari buzzer, orang tua saya mendoakan saya, kemudian saya terpilih. Kenapa? Karena ketika kita dizolimi, doa kita akan langsung kepada Allah. Makanya kalau buzzer rendahkan saya, no problem. Saya bersyukur. Itu kesempatan buat saya untuk berdoa yang baik-baik. Oke? Saya kira jadi saya kira kita akan bahas apa lagi ya? Saya kira cukup dulu untuk hari ini ya. Saya mau kasih titipan lagi satu harapan yang sama ya. Teman-teman, siapapun kalian, saya tidak kenal semuanya karena ini ribuan yang nonton ya. Ribuan yang nonton, puluhan ribu yang nonton ya. Saya ingin titipkan satu harapan kepada kalian semua. Silakan kamu beraktivitas apapun, tapi tolong kita harus punya satu semangat ya. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang ikut serta di dalam hal menegakkan keadilan. Kita harus masuk di dalam bagian itu. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang berbicara soal keadilan ini, ya, pemerintah bisa abai. Kau bisa bayangkan, saya kasih contoh. Kasus Peggy Setiawan yang hampir saja di penjara karena kasus pembunuhan, karena rakyat dia selamat. Karena rakyat dia selamat. Karena netizen dia selamat. Ya. Tom Lembong hampir saja di penjara. Tom Lembong hampir saja di penjara karena rakyat yang kompak, masyarakat yang kompak, netizen yang kompak, mereka selamat dari proses kejahatan hukum. Hasto Kristianto hampir saja di penjara 3,5 tahun, hampir sudah divonis. Tetapi karena rakyat yang teriak, masyarakat yang teriak, netizen yang teriak, kompak, mereka selamat. Makanya saya katakan, tolong kalian, tolong. Kalau kalian menyaksikan kejahatan dengan nuranimu, kamu harus bela. Kita harus kompak karena bangsa ini membutuhkan rakyat, tidak membutuhkan kekuasaan yang zolim. Negara ini akan maju, akan membutuhkan warga yang kompak. Negara ini dia akan berkembang, membutuhkan warga yang kompak. Kita akan maju menjadi negara kuat kalau warga yang kompak. Kita tidak bisa berharap dengan kekuasaan yang zolim. Kita tidak bisa berharap dengan penegakan hukum yang kasar. Kita tidak bisa berharap dengan keadilan yang buruk. Kita hanya bisa berharap kepada rakyat yang kompak dan terus bekerja sama, berorganisasi yang kuat. Oke? Sampai ketemu. Laude Umar Bonte. Salam. Merdeka.